Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 dari 9A sampai 9H. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yang bab 2 ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan fokus pembahasan pertama, pokok pikiran yang ada dalam pembukaan dan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan. Nah, anak-anak, apa sih tujuannya ya? Kalau kita akan lihat tujuannya, kita lihat dulu KD-nya. KD-nya adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, silakan anak-anak baca pembukaan ini. Ya, saya yakin kalian senantiasa menyimak ketika upacara bendera dilaksanakan pada saat kita upacara dulu. Oleh karena itu, tolong dibaca kembali pembukaan itu. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 alinea. Nah, tiap alinea itu mempunyai makna yang dalam. Kita akan lihat dulu sepintas makna dari 4 alinea atau tiap-tiap alinea itu. Alinea pertama yang ada dalam pembukaan itu memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa? Karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama atau lebih rendah. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga alinea pertama ini menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi dalam alinea pertama itu selain memuat dalil objektif, juga ada dalil subjektif. Itu makna alinea pertama. Alinea kedua, makna alinea kedua atau alinea kedua itu menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Cita-cita bangsa itu adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi cita-cita negara kita itu ada dalam alinea kedua, pembukaan. Selanjutnya kita lihat alinea yang ketiga. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real atau nyata dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Kemudian alinea yang keempat atau yang terakhir, dalam alinea keempat ini mengandung makna atau memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Jadi dalam alinea keempat ini di sana ada 4 prinsip negara Indonesia. Apa prinsip yang pertama? Adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Yang ketiga, dasar negara, yaitu Pancasila. Itu alinea yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan lihat pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan itu jumlahnya juga 4, tapi bukan berarti pokok pikiran itu mewakili tiap alinea, bukan. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini disebut dengan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran yang pertama ini menegaskan bahwa dalam pembukaan negara Indonesia
diterima aliran negara persatuan. Negara yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Kita lihat pokok pikiran yang berikutnya. Atau sebelumnya ini ada penjelasan sedikit. Negara menurut pengertian pembukaan yaitu negara persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Selanjutnya kita akan lihat pokok pikiran pertama ini ada istilah pendapat dari Supomo bahwa paham negara persatuan dalam pokok pikiran ini dikenal dengan paham negara integralistik. Artinya Supomo menyebutnya dengan paham integralistik. Selanjutnya kita akan lihat pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua berbunyi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Kalau tadi yang pertama pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu kausa finalis sebab tujuan negara kita didirikan. Jadi negara kita didirikan itu apa? Ini di pokok pikiran yang kedua, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pokok pikiran yang kedua ini, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran yang kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Itulah materi pada pertemuan pertama ini. Saya ulang lagi sepintas bahwa dalam pembukaan tiap-tiap alinea mengandung makna. Itu yang A tadi. Yang B, bahwa dalam pembukaan ini terdapat 4 pokok pikiran. Nah, pada pertemuan hari ini kita baru menyinggung pokok pikiran yang pertama, yaitu pokok pikiran persatuan, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan. Nah, kalau kita perhatikan pokok pikiran pertama berarti sejalan dengan sila ketiga. Sedangkan pokok pikiran yang kedua sejalan dengan sila kelima. Pokok pikiran yang ketiga sejalan dengan sila keempat, dan pokok pikiran yang keempat sejalan dengan sila ke-1 dan ke-2. Selanjutnya anak-anak, kalian setelah ini kerjakanlah uji kompetensi bab 1 yang ada di buku ringkasan materi PPKN yang dikeluarkan oleh MGMP PPKN. Kemudian setelah selesai, kalian salin jawabannya ke dalam link yang disediakan oleh Pak Guru. Sekali lagi, setelah kalian simak tadi video tadi, kalian kerjakan uji kompetensi bab 1. Ya, kemarin belum. Ya, oleh karena itu tolong uji kompetensi bab 1 yang ada di ringkasan materi tolong kalian kerjakan. Kemudian jawabannya nanti disalin ke link yang sudah Pak Guru sediakan. Untuk pertemuan yang akan datang, tinggal uji kompetensi yang ada di buku PR. Oleh karena itu silakan setelah ini kalian belajar dengan membuka lagi materi di bab pertama, mengerjakan uji kompetensinya. Setelah itu baru bisa kalian mengirim jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.